itu aja. Itu aja. Dir. Aneh, kenapa aku jadi berdebar-debar gini dipegang Juna? Padahal cowok ini udah bikin aku kesel banget. Tapi kenapa bikin aku seperti lebih hidup ya? Ada apa, Jun? Aku boleh minta kamu duduk sebentar gak sama aku? Please, aku mau curhat sama kamu. Sebentar aja. Saya betul-betul merasa bersalah. Semua yang terjadi pada Saskia, bagaimanapun adalah kesalahan saya juga, yang sudah bawa Saskia ke klinik saya. Sampai papa bisa operasi dia jadi seperti Kania. Tapi saya sudah berjanji akan tolong Saskia. Itu si Saskia palsu. Mbak, lo pernah lihat cowok ini nggak? Dia di sini nggak sekarang? Lo ngapain gaya-gayaan kayak tamu aja? Bukannya kerja, belum ganti baju lagi. Gue bilangin blos lo. Ih, apaan sih? Banyak banget orang aneh hari ini. Heran. Aku lagi bingung banget sama perasaan aku sekarang. Kamu tahu kan dari dulu aku selalu cerita sama kamu gimana cintanya aku sama Saskia. Satu hari gak ketemu aja, aku gak sanggup. Tapi sekarang, semua jadi berubah. Aku tuh jadi kayak males gitu ketemu sama dia. Setiap hari aku berusaha ngindarin dia. Sampai hari ini, tadi dia datang ke kantor, aku sembunyi dan aku diam-diam kesini. Justru kamu yang aneh, Jun. Aku tahu persis kamu. Kamu inget kan kamu pernah traktir aku makan hanya untuk mengenang Saskia di restoran favoritnya dia? Jun, kamu sayang banget kan sama dia dari kamu kecil? Dia cinta pertama kamu kan? Iya, dia cinta pertama aku. Tapi jujur, sekarang aku bingung sama perasaan aku sendiri. Dia tuh sekarang jadi orang yang berbeda. Apalagi semenjak kejadian waktu dia menghilang, dia tuh beda banget sama Saskia yang dulu. Jun, kamu kenal sama Saskia dari dia kecil. Masa kamu lupa sih wajah dia gimana? Mukanya sama, tapi sifatnya berubah. Kamu yakin, Jun? Cuma karena masalah ini kamu jadi kayak sekarang? Entahlah. Mungkin aku mulai ada perasaan sama perempuan lain. Bener-bener ya si Juna. Itu cewek juga kurang ajar banget sih. Kali ini
gue akan kasih pelajaran yang lebih keras daripada waktu itu. Biar gak berani lagi tuh cewek deketin Juna. Papa? Jadi, dia ke kafe ini khusus untuk cariin Juna. Pasti dia ngaku-ngaku sebagai Saskia. Perempuan penipu ini betul-betul keterlaluan. Ya, Pak. Saskia, kamu itu jadi mau bikin pesta ulang tahun atau enggak? Ini tinggal seminggu lagi loh. Kuenya mau yang seperti apa ini? Kita harus pesan kue, sayang. Atau gini aja, biar sekretaris papa bantuin kamu, ya? Aduh, Pak. Terserah Papa deh ya kuenya mau yang kayak gimana. Pokoknya Saskia serahin semuanya ke Papa, ya? Maksudnya ke sekretaris Papa, oke? Pokoknya kuenya harus yang bagus, kalau bisa yang 3 tingkat. Ya, Pak ya? Oh ya, Pak. Sebenarnya sih bukan kuenya yang paling penting, tapi kadonya. Papa jangan lupa ya, kado buat Saskia. Terus, makan malamnya mau di restoran yang mana? Duh, Pak. Terserah Papa, pokoknya di mana. Pokoknya Saskia serahin semuanya ke Papa. Ya, Pak ya? Udah ya, Pak ya? Saskia lagi sibuk nih sekarang. Sibuk? Memangnya kamu lagi sibuk ngapain, sayang? Gini loh, Pak. Papa kan tahu kan kalau Saskia itu udah pacaran sama Juna. Jadi tadi Saskia ngeliatin Juna lagi berdua-duaan sama cewek, Pak. Dah. Astaga, jadi Juna sudah jadian dengan Saskia yang palsu. Benar-benar keterlaluan. Dia permainin perasaan Juna dengan nyamar jadi Saskia. Saya harus teleponkan dia. Dia harus tahu perkembangan baru ini. Biarpun ini pasti akan menyakitkan untuk Kania. Halo, Kania. Halo, kamu lagi di mana, Marcel? Saya lagi di kafe tempat Tirta kerja. Dan saya punya berita buruk buat kamu. Saya ketemu dengan Saskia palsu di sini. Dan dia ketemu dengan Juna. Kurang ajar betul dia. Kamu tenang dulu ya. Karena ada kabar yang lebih mengejutkan lagi. Tapi saya harap kamu bisa terima ini dengan kepala dingin. Ya. Kania, tadi saya mendengar kalau Saskia palsu itu menelpon Pak Willy. Dan dia bilang Juna. Maaf ya Jun ya, Dira harus bekerja. Soalnya kita di sini lagi kekurangan karyawan. Ya? Iya, aku kerja dulu ya. Sorry ya kalau aku ganggu waktu kamu. Ya, ayo, sini. Ayo deh. Ayo. Juna! Siapa ya? Kayaknya gue inget lo deh. Lo itu suami Saskia palsu kan? jangan kamu ganggu istri saya lagi. Maksud lo apaan pukul-pukul gue, hah? Stop. Gue ada masalah apa sama lo? Kenapa sih? Dia sudah berani ganggu istri saya, Kania. Lo gak usah ngawur jadi orang ya, hah? Ngapain gue ganggu istri lo, hah? Ada urusan apa gue sama dia?
Sengaja lo jadi orang. Gue gak ngaco. Saya punya buktinya. Mana ada sih laki-laki yang udah berani ganggu istri orang mau ngaku. Saya ingetin sama kamu ya. Sekali lagi kamu berani ganggu istri saya, urusan kamu sama saya. Lu jangan kurang ajar ya. Juna! Stop! Security! Stop! Hentikan! Sudah! Dilarang bikin keributan di sini. Silakan kalian pergi. Ayo Pak, kita bawa. Ayo. Bikin ribut aja kalian ini. Sudah, ayo. Silakan kalian pergi dari sini. Ayo Pak. Jun! Udah, Jun. Sekarang aku mau nanya sama kamu. Apa benar kamu deketin istri orang tadi? Hah? Sas, semua itu tuh nggak benar. Semua tuh salah. Kamu tahu kan, istri dia aja ngaku-ngaku jadi kamu. Mana mungkin kan? Udahlah Jun, kamu gak usah bohong sama aku. Biar semuanya jelas sebelum kita nikah nanti. Lagian orang itu gak mungkin kan datang ke sini nyari kamu kalau nggak ada sebabnya. Sekarang kamu pikir, buat apa aku ganggu rumah tangga orang lain? Hah? Untungnya apa buat aku? Kamu harus percaya sama aku. Aku nggak ada urusan apapun sama istrinya dia. Mereka tuh pasangan gila, mereka tuh cuma mau ngancurin hubungan kita, itu doang intinya. Oke, kalau kamu emang gak ada hubungan apa-apa sama istri orang tadi, kamu pasti lagi deket kan sama cewek lain? Jujur sama aku siapa? Gak ada. Udahlah Jun, aku udah tahu semuanya. Kamu ngomong siapa orangnya Jun? Sekarang ngapain aku harus bohong sama kamu? Dira, mulai sekarang aku minta kamu jaga jarak sama Juna, ya. Terutama pada saat jam kerja. Aku nggak mau ngeliat kamu deket-deket sama dia. Tirta, aku juga pengen jaga jarak sama Juna. Tapi dia selalu datang ke sini sebagai tamu. Kan aku pelayan, aku nggak mungkin dong ngelainin dia. Iya, aku ngerti. Tapi kamu kan bisa bilang sama dia, Jun, aku lagi kerja. Tolong jangan ganggu aku. Ya profesional dong. Aku juga pengen ngomong kayak gitu. Tapi nggak bisa. Kalau tamu lain lihat gimana? Oke, aku ngerti. Tapi tetap aja aku nggak suka ngelihat kamu deket-deket sama Juna. Nggak nyaman aku. Risih, tau nggak? Kenapa nggak nyaman segala deh? Kamu cemburu ya? Lihat aku sama Juna. Enggak, aku nggak cemburu kok. Siapa yang cemburu? Nggak. Aku hanya nggak suka aja ngeliat Juna deket-deketin kamu. Itu kalau tamu-tamu ngeliat atau gimana kan jadi omongan gak enak itu, tau nggak? Nggak suka aja aku. Siapa yang cemburu? Kayak gitu juga. Kalau nggak cemburu apa namanya? Ya aku hanya nggak mau aja kalau Juna merusak hubungan kita. Itu aja kok. Kamu lihat aja sendiri. Banyak orang udah menikah, tapi hidupnya berantakan gara-gara orang ketiga. Ya kita belum menikah. Kalau misalnya ini aku nggak mau. Tir, kamu dengerin aku ya. Aku itu selalu jaga komitmen kita, Tir. Kamu harus percaya itu.
Ya, aku percaya sama kamu. Aku percaya kalau kamu selalu menjaga komitmen hubungan kita berdua. Ya. Tapi tetap, kamu gak boleh deket-deket sama Juna, ya? Oke? Iya. Yaudah. Aku pergi dulu ya. Ya. Juna, kamu dengerin aku dong. Mau ngomong apa lagi sih? Udah, kamu tuh jujur sama aku, Jun. Aku masih kurang puas sama penjelasan kamu tadi. Jun, kamu tinggal ngomong sama aku, Jun. Apa sih ini? Jun! Kamu kenapa sih, Jun? Kemarin kamu selingkuh, sekarang kamu selingkuh lagi. Mau kamu apa sih? Sas, kamu tuh cuma salah paham aja, Sas. Salah paham? Kamu sekarang nyalahin aku, iya? Terus kamu malah ngebelain cewek itu. Kamu kenapa sih selingkuh sama yang ngaku-ngaku jadi aku? Apa bagusnya dia sih? Jun, gak ada yang bisa ngalahin aku, Jun. Aku itu di atas dari segala-galanya. Yang ada, kamu pasti bakal nyesel. Jun, kok berhenti, Jun? Sekarang aku mau nanya sama kamu. Apa warna kesukaan aku? Jun, kamu kok nanya warna sih? Aku tuh ngomong serius sama kamu, Juna. Demi masa depan kita, bukan masalah warna. Aku tanya sekali lagi. Apa warna kesukaan aku? Aduh, aku harus jawab apa? Aku kan nggak tahu warna kesukaannya dia apa. Warna hitam kan? Bukan hitam ya? Biru, biru. Biru kan? Bukan biru juga ya? Merah. Warna merah kan? Jun, kamu kenapa sih, Jun? Jun, aku tuh kan lupa, Jun. Juna. Jun, kamu dengerin aku dulu dong, Jun. Jun, kamu kenapa sih, Jun? Nanyain masalah warna segala. Ya aku lupa lah, Jun. Aku tuh lagi stres, Jun, gara-gara mikirin kamu selingkuh sama cewek yang pura-pura jadi aku itu. Jun. Aku minta maaf ya, Jun. Aku beneran lupa, Jun. Aku gak bohong sama kamu. Udah. Kamu tenang aja, udah. Tapi kenapa sih mataku harus ditutup gini? Kita mau ngapain sih? Shh, kamu bisa diem gak? Kamu duduk dulu, duduk. Kamu ngerjain aku ya ini? Enggak, tenang aja. Ini bentar lagi kita sampai.
Makasih ya. Kok semuanya warna pink sih? Iya dong, kan kamu suka warna pink. Tuh, itu ada kado buat kamu. Semoga kamu panjang umur dan sehat selalu, ya? Makasih ya. Jun, kamu mau tahu nggak? Tadi mbak kuenya sampai nanya berkali-kali sama aku. Mbak, ini seriusan? Yang ulang tahun cowok kok kuenya warna pink sih? Aku malu tau nggak sih? Ini sih aku sampai mati pasti kamu ledekin mulu gara-gara aku suka warna pink. Tapi itu kan waktu kecil, inget nggak? Aku gara-gara suka warna pink, aku sampai dibully sama yang lain. Ya kan? Oh, jadi sekarang kamu udah nggak suka sama warna pink? Sas, kamu tahu nggak? Kalau kamu lagi kepanasan, kamu malu salah tingkah, kamu marah, pasti pipi kamu jadi pink. Itu alasannya aku suka warna pink. Kalau kamu Saskia yang dulu, kamu pasti bisa jawab pertanyaan aku. Aduh, warna kesukaan Juna apa sih? Tadi warna umum yang disukai cowok, ternyata salah. Jangan-jangan Juna suka sama warna yang gak mungkin disukai sama cowok lagi. Mudah-mudahan bener deh. Pink! Jun, kamu beneran suka warna pink? Seriusan Jun? Kamu suka sama warna pink? Jun, kamu gimana sih? Kan kamu tuh cowok. Malah sukanya warna pink? Aneh banget. Kamu tahu alasannya kenapa aku suka warna pink? Aduh, pakai tanya alasan lagi. Mana tahu gue. Jun, udahlah kamu nggak usah ngetes aku segala kayak gitu. Kamu nggak inget apa? Aku tuh pernah kecelakaan, itu gampang lupa. Lagian kan aku udah jawab warna kesukaan kamu itu apa. Udah dong, masalah selesai. Ya. Kalau kamu itu suka warna pink, ya kan? Jun! Jun! Aku udah pesenin kamu taksi online. Kamu pulang sendiri ya? Jun! Nggak bisa kayak gitu dong, Jun. Pokoknya aku pulang sama kamu, ya? Sas, aku lagi ngamut. Aku lagi pengen sendiri, kamu ngerti kan? Ya. Tapi aku nggak mau, Jun. Aku maunya pulang sama kamu. Ngerti? Tuh, taksi udah datang. Ayo. Jun! Kamu kenapa sih? Aku nggak mau. Aku nggak mau. Jun! Jun! Juna! Jun! Kamu nggak bisa gini dong, Jun! Juna! Jun! Nek, Ya. kayak di situ enak tuh. Di mana Nenek nggak tahu. Kita maju dulu kita. Ayo. Nenek ikut Rifki ya. Iya. Di sini. Iya. Taruhnya di mana? Di sini, sini. Awas berat. Di bawah Rifki. Iya. Oh. Berarti kita jongkok aja ya? Iya. Hah? Iya. Beli kuenya, Nek? Oh, iya. Bu, mau beli kue apa, Bu? Ini donat sama roti. Tahu Rifki kuenya? Yang ini, Bu. Iya.
Ini Bu. Udah? Makasih ya, Dek. Udah. Makasih ya, Nek. Makasih Bu. Iya. Ini alhamdulillah. Aku beli roti dulu lapar nih, Bu. Bu, ini Bu, uangnya nih Bu. Ini berapa nih rotinya? Ada 3.000. 3.000 ya? Iya. Berapa nggak saya ambil semuanya? Iya. Ambil aja. Ini kembaliin saya ambil ya? Iya, ambil. Saya ambil. Oke. Maaf ya. Makasih ya, Bu ya. Iya, sama-sama. Papa udah nggak ada. Nenek mana? Nek! Nenek! Rifki! Ya Allah, kamu di mana, Rifki? Maaf. Maaf, Mbak. Ya Allah, saya nggak sengaja, Mbak. Ibu mau kemana, Ibu? Mau saya antar, Ibu? Nggak usah, Mbak. Mbak lihat anak laki-laki kira-kira tingginya segini, Mbak. Segini. Saya nggak lihat, Bu. Oh, ya udah kalau gitu makasih ya, Mbak. Iya, hati-hati ya, Ibu. Iya. Ya Allah, Rifki, kamu kemana sih, Rifki? Rifki! Astagfirullah, aku harus cari kemana ini? Ibu cari siapa? Ya, biar Willy menepi dulu ya. Oke, apa aja? Ya. Ya sudah, nanti kalau di depan ada toko roti, saya akan mampir. Ya, terima kasih. Roti lagi. Di sini ada toko bakery. Kelihatannya lumayan. Coba lihat di sini dulu. Lo balik naik apa? Nggak tahu nih. Dir, lo balik naik apa? Nggak tahu, yang kaki kayaknya. Hati-hati ya kalian. Iya. Dira! Mau pulang ya? Iya. Pasti pengen ngajak lo jalan tuh, Dir. Namanya juga lagi kasmaran. Pasti maunya jalan berdua terus lah. Apaan sih? Tina, Tati, kalian ngomong apaan sih? Hah? Ikut campur aja. Ini urusan aku sama Dira. Jangan ikut campur, ya? Dir, aku ingin bicara sama kamu soal persiapan pernikahan. Cie, yang bakalan jadi pengantin. Ngomonginnya soal nikah mulu. Kalian berdua nih saya tanya ya, hah? Memangnya salah kalau membicarakan soal persiapan pernikahan? Salah? Nggak salah sih, tapi nggak tepat aja kalau ngomonginnya depan kita yang belum pada nikah. Lo beruntung banget sih Dir bisa nikah sama Pak Tirta. Nih kalian berdua mau saya suruh datang jam 5 pagi, cleaning up semuanya dari depan sampai ke belakang, mau? Enggak, Pak. Makasih. Pulang sekarang, pulang. Ayo pulang. Iya, gue duluan ya, Dir. Ya, pulang. Hati-hati. Campur aja tuh anak-anak Ih, ya. kamu kok gitu sih ngomongnya? Ya abisnya mereka. Yaudah, kita bicara ya. Boleh? Yuk.
Tapi mereka cocok loh, Lin. Kayaknya jodoh deh. Amin, semoga aja bisa sampai nikah. Siapa tadi yang mau nikah? Itu kan mantan suaminya Dira. Iya, gue memang mantannya Dira. Emang kenapa? Hah? Kenapa? Tanya malah diam. Gue tahu lo berdua kerja di kafe situ kan? Hah? Jadi siapa yang mau nikah? Dira kan? Bukan. Jangan salah paham dulu. Teman kita yang lain. Iya, ih. Ini jangan sampai ini tangan gue melayang ke muka kalian. Siapa? Iya, Pak. Dira. Jadi Dira mau nikah. Gua nggak boleh biarin Dira menikah lagi. Nenek! Nek! Enak-enak loh kuenya. Oh, silakan Pak Willy. Maaf Bu, apa di sini bisa pesan kue lapis? Kalau kue lapis itu pesennya itu jauh-jauh hari Pak. Kalau mendadak itu belum bisa. Oke. Biar saya pilih yang lain dulu ya. Ya. Mari Pak. Nek! Nenek di mana, Nek? Nenek di mana, Nek? Aku takut. Ngapain gembel berdiri di situ? Nek, aku takut, Nek. Ganggu keluar masuk pembeli aja ya? Nek, aku takut. Lo ngapain di sini? Nanti nih ya pembeli gue pada kabur gara-gara lo. Pergi sana. Ibu nggak perlu kasar sama anak kecil. Bangun nak, bangun. Pak, dia tuh gembel. Gak perlu dibelain. Jangan gembel sekalipun. Walaupun ibu punya hak untuk mengusir siapa saja dari tempat ibu, ibu nggak perlu kasar seperti itu. Dia memang gembel, Pak. Gak pantas di toko saya. Ternyata ibu mulutnya kasar sekali ya. Tahu ibu, saya tidak akan jadi beli apapun dari toko ibu. Tahu? Terserah Bapak ya. Jangan kesini lagi. Ya udah, nggak apa-apa. Kamu nggak apa-apa? Ya udah, sudah. Udah. Kamu nggak apa-apa? Hah? Aku nggak apa-apa, Pak. Nenek pasti sedih karena kue dagangan yang gak laku. Sini, biar Om beli kue kamu ya. Coba sini lihat. Wah. Pasti Bapak beli karena kasihan ya. Enggak. Bapak beli karena Bapak beneran lapar. Tadinya Bapak kan mau beli kue di toko itu. Tapi karena pemiliknya kasar sama kamu, jadi Bapak mau belinya sama kamu aja deh, ya. Ini. Bagaimana kalau Bapak beli semua roti-roti dan kue kamu, ya? Ini cukup ya? Tapi Pak, ini kebanyakan uangnya. Iya, ambil saja kembaliannya. Nih. Rasa ini enggak mungkin. Kenapa roti ini rasanya seperti yang aku kenal? Mas, roti buatan Ajeng sudah siap. Ini yang dari tadi mengganggu konsentrasi aku membaca. Cobain dong, mumpung hangat. Iya Ajeng, ini aromanya kayaknya enak sekali. Pasti enak. Gimana? Gimana? Jeng, Ajeng ini enak sekali. Ini beneran? Bener. Enak. Alhamdulillah. Enak. Aku nambah ya. Ambil lagi dong.
Ini tau nggak? Ini rotinya yang bikin enak. Kalau ini kan cuma topping, tapi ini roti kamu. Berarti aku punya ciri ya? Beneran? Berarti kita harus gimana nih Mas? Diseriusin? Minta maaf. Tapi beneran, kamu bisa usaha dari ini. Ya, serius. Aku percaya sama kamu. Bapak kenapa ya? Kuenya nggak enak kan? Oh enggak, ini rotinya justru enak sekali. Adek, ini siapa yang bikin? Kok bisa enak sekali kayak begini? Yang bikin nenek aku. Walaupun dia buta, tapi dia jago bikin kue. Katanya dia pengen kerja terus, makanya dia jualan kue aja. Begini, anak bapak itu kan mau ulang tahun. Jadi perlu kue-kue dan roti-roti seperti ini. Bapak pesan aja ya sama nenek kamu. Beneran, Pak? Iya, bapak juga pesannya banyak sekali. Ya udah, nanti aku bilang ke nenek aku ya, Pak. Iya, iya. Tapi aku nggak tahu jalan pulangnya, Pak. Memangnya tadi adek datangnya dari arah mana? Sana, Pak. Oke. Bapak antar kamu pulang biar ketemu sama nenek kamu. Ya, bapak antar. Ayo, masuk. Betul di sini? Betul. Ya, sekarang kita turun ya. Nek. Nenek. Nek. Assalamualaikum, Nenek. Nek. Assalamualaikum. Nek. Waalaikumsalam. Loh, Rifki? Lah, kok Tante Ulfa sih yang buka? Nenek mana, Tan? Lah kan nenek tadi pergi sama Rifki, ya jadinya sekarang nenek belum pulang. Iya sih, tadi aku sama nenek. Cuman abis itu aku kepisah sama nenek. Abis itu aku ketemu sama bapak ini. Abis itu bapak ini mau beli kue yang banyak banget. Oh iya? Makanya dia anterin Rifki ke sini. Tapi ibunya lagi pergi, Pak. Kalau boleh, bagaimana bapak menunggu saja dulu di sini? Ya? Oh, iya boleh. Mari Pak, silakan masuk nunggu di dalam. Oh, enggak usah. Biar saya tunggu di luar saja. Ya? Nggak apa-apa, di dalam aja, Pak. Enggak apa-apa, di sini aja sudah cukup. Oh ya sudah, baik. Rifki, temenin bapaknya ya. Ya, Tante bikin minum dulu ya. Oke. Isi ya, Pak. Iya, terima kasih. Rifki, di mana kamu, Ki? Rifki. Oh ya, nanti untuk konsep pernikahan aku mau bikin yang modern, tapi minimalis. Terus ada apa? Itu Bu Ajeng kan? Mana? Iya itu Bu Ajeng. Ibu! Bu! Ibu! Dira! Bu Ajeng! Dira! Bu Ajeng ngapain di sini? Rifki, Dira! Kenapa Rifki, Bu? Rifki hilang, Dira! Apa, Bu? Rifki hilang? Ini salah Ibu, Dira. Aku bantu. Ibu minta maaf.
Ibu nggak usah nyalahin diri ibu sendiri ya. Kita cari Rifki sama-sama ya, Bu. Iya. Ayo, Tirta. Iya, udah, ayo. Permisi Pak, diminum dulu Pak sambil menunggu. Wah, repot-repot. Enggak kok Pak. Tante, kok nenek lama banget ya? Iya, Tante juga nggak tahu. Nenek kemana ya Ki? Ya, halo. Apa? Ada berkas yang harus saya tanda tangani. Nggak bisa ditunda. Baik. Saya segera ke sana. Rifki, Mbak. Saya nggak bisa menunggu lebih lama lagi. Begini saja. Bagaimana kalau pesanan Bapak tulis aja semuanya di kertas? Rifki, ada kertas sama pulpen? Oh iya ada. Sebentar ya Pak, saya ambilin dulu. Iya, terima kasih. Pak, silakan ditulis di sini Pak. Iya. Oke. Nanti pesanannya atas nama, buat ulang tahunnya Kak Saskia ya. Oke. Ini nomor telepon Bapak. Oke. Ini kurang lebih pesanannya ada 300 porsi. Makasih ya Pak. Iya, sama-sama. Oke, Rifki, Mbak, saya langsung pergi dulu ya. Iya Pak. Mau baik-baik ya? Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam. Tenang aja, nanti aku bantuin cari Rifki. Jadi Re? Iya Bu, udah Ibu nggak usah nangis lagi ya Bu. Ini semua salah ibu. Ibu teledor banget sih. Lagi Rifki kenapa nggak bilang kalau mau pergi sama ibu? Rifki. Lebih baik kita lapor polisi aja, Dira, Mas Tirta. Ibu gak usah khawatir, nanti aku bantu cari Rifki ya Bu ya. Biar cepet ditemuin. Kasihan Rifki. Mbak Dira, Bu Ajeng udah datang. Rifki! Rifki, Ibu, ada Rifki. Ya Allah, mana kamu? Ya Allah, Rifki. Alhamdulillah, ya Allah sayang. Kamu, Nenek pikir kamu hilang. Enggak, Nek, aku udah pulang. Oh, ya Allah, alhamdulillah. Rifki, kamu tadi kenapa tiba-tiba hilang? Apa yang terjadi? Tadi tuh aku lihat Papa beli dagangan Nenek. Abis itu aku ngumpet. Pas aku keluar dari tempat umpet aku, tiba-tiba Nenek udah nggak ada. Oh, jadi kamu balik lagi ke tempat Nenek? Iya. Ya Allah, maafin Nenek ya Rifki. Nenek tuh begitu tahu kamu nggak ada, Nenek langsung cari-cari kamu. Ya Allah, kasihan Rifki. Nek, justru Rifki minta maaf karena Rifki udah buat Nenek sedih dan bingung. Alhamdulillah kamu nggak apa-apa ya Nak ya.
Oh iya, Nek. Apa? Tadi kue dagangannya laku loh. Alhamdulillah. Nih, masa ada sih? uangnya nih. Wah. Nih, Nenek. Pinter Rifki, bantuin Nenek. Tuh, Bu Ajeng tau nggak? Apa tuh? Duitnya merah semua. Alhamdulillah. Ya Allah, makasih ya sayang. Oh iya, Nek. Bukan itu doang. Bapak itu mesen kue banyak banget. Oh iya? Buat ulang tahun anaknya. Tapi sayangnya bapaknya nggak bisa nunggu lama-lama. Jadi dia catat deh di buku. Nih, aku ambilin bukunya. Iya. Ambilin Ki. Bu Ajeng tahu nggak? Bapaknya itu mesen 300 porsi. Ampun Dira, alhamdulillah. Pesenannya banyak banget Bu Ajeng. Rifki jago banget marketingnya. Oh iya dong. Hebat, mana. Wah, tanggal 14 Desember. 14 Desember. Emang kenapa, Mah? Ulang tahunnya beda sehari sama Mama. Bentar Mbak Dira. Ulang tahun. Kok Mbak Dira bisa tahu sih ulang tahunnya Mbak Dira? Kan bukannya Mbak Dira itu dulunya kan Pak, beda sehari ulang tahunnya, Pak. Maksudnya beda sehari? Kok tanggalnya bisa sama ulang tahun anak-anakku? Kok bisa pas gitu ya? Bu Ajeng. Iya. Ibu Ajeng kenapa diem aja? Saya nggak apa-apa. Hanya kok bisa pas ya ulang tahunnya sama ulang tahun anak saya. Kebetulan sekali ya. Ibu, semoga Ibu cepat dipertemukan ya Bu sama anak-anak Ibu. Iya, amin. Yaudah, sekarang kita doain aja semoga Bu Ajeng cepat ditemuin sama anak-anaknya. Amin. Terima kasih. Yaudah yuk. Yuk. Ayo masuk udah ayo. Masuk. Bantuin Nenek. Yuk. Iya. Sini. Roti itu, Saskia, dan yang lainnya. Semua bikin aku jadi galau dan bingung. Saskia, ini kamu ada apa lagi? Nangis kayak anak bayi aja. Pak, aku udah tahu mau kado apa dari Papa. Oke, that's good. Kamu mau apa? Aku mau tunangan sama Juna, Pak. Apa? Tunangan? Tapi, bagaimana bisa seperti itu? Pak, Papa harus paksa Juna biar dia mau tunangan sama aku, Pak. Di hari ulang tahun aku, Pak. Ya, Pak. Saskia mohon sama Papa ya. Please, Pak. Oke. Akan Papa coba dulu, oke? Nah, sudah. Papa mau kabar dulu ya. Makasih ya, Pak. Iya, sayang. Oh ya, oma kamu mana? Oh, Oma lagi di luar kota, Pak. Ya udah, Papa kamar dulu ya. Iya, Pak. Yes. Gue akan segera tunangan sama Juna. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dir, udah siap? Udah, makasih ya kamu udah mau jemput aku. Loh, sama kasih. Ini memang kewajiban aku kok. Yaudah, yuk. Kita berangkat.
Sini aku bantuin, Pak. Nah. Aduh, bentar ya. Halo? Iya. Ya ini saya sendiri, Tirta. Kenapa ya? Pemotretan? Boleh. Bisa kok, bisa. Kapan? Sekarang? Ya udah, oke. Kalau begitu nanti saya ke sana sekarang. Ya. Terima kasih banyak ya. Ya. Dir. Aku ternyata diminta untuk jadi fotografer lagi. Ada pemotretan. Modelnya sih beda. Aku anterin kamu ke kafe duluan ya. Jam kerjaku masih lama sih, Tir. Aku ikut kamu aja ya. Ya kalau itu sih memang maunya aku kalau kamu ikut. Ya udah. Ya udah. Oke deh. Saya udah cek strategi untuk proyek selanjutnya, cuman... Juna! Saskia, kamu ngapain di sini? Aku sekarang lagi meeting loh. Kamu bisa tunggu sebentar nggak di depan? Ih, sekarang ayo. Yuk. Selamat pagi. Pak Willy. Udah. Saskia, biarkan Juna pimpin rapat dulu. Kita keluar dulu, oke? Juna, maaf ya, bisa nanti kita bicara di ruangan saya? Ya? Baik, Pak. Oke. Ayo, silakan lanjutkan. Ayo, Dir. Let's go. Bentar ya. Bentar, aku ketinggalan. Bentar. Mana ya? Dokter Marcel. Halo. Aduh. Apa kabar, Dok? Apa kabar? Baik, Dok. Dokter apa kabar? Baik. Sama siapa di sini? Sama pasangan kamu? Dokter tahu aja. Saya bersama wanita yang saya ceritain itu, Dok. Calon istri saya. Saya kenalin ya. Iya, boleh. Dir. Iya. Apa?